Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan ini meskipun dengan media online. Ya, kita syukuri saja apapun yang kita jalani, mudah-mudahan tetap bermanfaat dan barokah. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu dan saudara sekalian selalu mendapat perlindungan dari Allah, sehat walafiat. Saya juga mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya dan juga teman-teman dokter dan juga tenaga medis yang lain, perawat, bidan, dan juga tenaga pendukung di rumah sakit mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keselamatan, perlindungan dalam situasi yang masih belum menentu dalam pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa juga pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah segera mengusir pandemi ini dan kita kembali bisa hidup normal sebagaimana biasanya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya pada hari ini ingin menyampaikan tips sehat dan bahagia untuk bisa kita jalani sebenarnya kapan saja, namun apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Tip ini saya mulai dengan huruf ya, dari A sampai Z. Namun nanti kita secukupnya saja, sampai huruf apa kita bisa perhitungkan waktunya ya. Yang pertama, tip pertama untuk sehat dan bahagia adalah huruf A. A adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mengapa Alhamdulillah kok menjadi tip sehat dan juga bahagia? Karena memang terbukti bahwa orang yang pandai bersyukur itu akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan juga mendukung kesehatan. Orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Maka orang yang bersyukur bahwa dia sehat, insya Allah akan ditambah pula nikmat sehatnya. Mengapa kita bersyukur bahwa kita sehat? Karena sehat walafiat adalah nikmat Allah yang paling besar, kedua setelah iman. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian masih beriman, istiqomah di jalan Allah, itu adalah nikmat yang paling besar. Alhamdulillah. Saya juga mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya dan keluarga bisa tetap istiqomah di dalam agamanya ini, agama Islam yang rahmatan lil alamin, yang selanjutnya pada saatnya nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Juga Bapak Ibu saudara sekalian, mau kan saya doakan untuk mendapatkan husnul khotimah? Mau? Ya, semua orang mau. Tapi kok takut kayaknya mau dibilang husnul khotimah, kayaknya takut nih. Nggak usah takut. Kita kan tidak tahu kapan akan dipanggil Allah. Mungkin setahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, bisa aja besok pagi. Nah, kapan saja kita dipanggil Allah, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Kalau husnul khotimah jatahnya surga. Kalau surga orang Jawa bilang swarga. Nah, maka memang syaratnya swarga ya harus swargi dulu. Belum jadi swargi kok mau jadi swarga. Maka harusnya memang swargi dulu. Kapan kita menjadi swargi? Allah yang Maha tahu, yang sudah punya jadwalnya. Apapun sebabnya, ada yang karena sakit COVID, ada yang karena sakit meningitis, ada yang karena sakit stroke, ada yang tidak sakit, meninggal dengan enak. Allah yang tahu. Kita hanya bisa berusaha agar kita bisa hidup sehat, dan ketika meninggal kelak juga meninggalnya dengan enak, dan statusnya insya Allah adalah husnul khotimah. Allahumma amin. Itu doa dan cita-cita kita bersama. Saya yakin itu. Bapak Ibu minta pada Allah bahwa Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Jadi tips sehat pertama tadi apa? Huruf A adalah Alhamdulillah.
sangat menarik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua macam doa, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan musibah maupun anugerah. Doa itu dimulai dengan hamdalah. Ayo, ingat nggak? Doa untuk kita ketika mendapat anugerah, misalnya doanya yang bagus begini: Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, doa ini dimulai dengan hamdalah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala macam kenikmatan, segala macam anugerahnya kepada kita, yang telah menyempurnakan. Binikmatihi tatimmus sholihat, dengan nikmatnya Allah, Allah menyempurnakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Tapi ketika kita mendapat musibah, mendapat sesuatu yang kurang menyenangkan, ternyata doanya juga hamdalah juga. Alhamdulillahi ala kulli hal. Maka dalam suasana COVID ini, saya juga mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita tetap mengucapkan pada Allah, ya Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji Allah, ya Allah, segala puji kembali padamu, ya Allah, ala kulli hal, dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu, dalam situasi apapun, kita tetap memujinya, memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Sudah hafal ya dua doa tadi? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ulangi coba. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau dapat musibah, alhamdulillahi ala kulli hal. Dua-duanya dimulai dengan hamdalah. Jadi Allah dan Rasulullah menghendaki kita tetap bersyukur apapun keadaan kita, musibah maupun anugerah. Ya. Yang tips kedua adalah B. Tips kedua B adalah supaya sehat dan bahagia. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk menerapkan B bersih, atau terkenal dengan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Apa itu? Kalau dalam hal kebersihan, yang paling pokok adalah cuci tangan pakai sabun. Cocok untuk semua keadaan. Coba, sebelum makan cuci tangan pakai sabun. Mau menyiapkan makanan untuk anak-anak, cuci tangan pakai sabun. Mau netei ibu-ibu, cuci tangan pakai sabun. Keluar dari kamar mandi atau mau keluar dari kamar mandi, cuci tangan pakai sabun. Tangan kita kotor, kena tanah, kena macam-macam, cuci tangan pakai sabun. Habis pengantar orang sakit, cuci tangan pakai sabun. Sekarang ini apalagi situasi COVID, kita semua diminta untuk rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Nggak usah khawatir, harganya murah dan aman. Cuci tangan pakai sabun. Kita bersyukur bahwa kita sudah terbiasa sholat dengan wudhu sebelumnya 5 kali sehari minimal. Mungkin juga ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terbiasa untuk menjaga wudhu, istilah lainlah gantung wudhu. Setiap kali batal wudhu, batal wudhu. Itu artinya kita sudah terbiasa dengan kebersihan tangan, muka, badan dan seterusnya, kaki ya. Namun karena kita sudah terbiasa dengan cuci tangan berwudhu itu, maka saya kira kalau sekarang kita dihimbau untuk mempraktekkan cuci tangan pakai sabun, tentu lebih mudah sekali. Alah, kecil, cuci tangan pakai sabun kecil, bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja. Kecuali tidak tersedia sabun, bolehlah kita pakai hand sanitizer. Jadi tidak ada salahnya juga sih kalau dalam situasi seperti ini kita bawa hand sanitizer gitu kemana-mana. Yang kecil saja kita kantongi, kita kantongi, boleh. Ini sebagai pengganti kalau memang tidak tersedia sabun. Tapi kalau ada sabun, lebih bagus cuci tangan pakai sabun, lebih murah.
lebih aman. Nah, nanti kalau tidak tersedia baru pakai hand sanitizer. Itu jaga kebersihan kita. Dalam situasi COVID bagus sekali kalau andai kata ada di antara Bapak Ibu dan saudara sekalian ada yang harus keluar rumah. Kalau anjurannya sebenarnya kan stay at home, tinggal di rumah dulu, jangan banyak keluar, jangan keluar sebentar misalnya untuk mencari vitamin D, matahari, jemur 15 menit cukup, masuk lagi gitu. Tapi kalau ada yang memang harus keluar, ya dokter, perawat, mungkin pegawai tertentu. Kalau Pak Guru, Ibu Guru bisa ya working from home ya, pakai pembelajaran jarak jauh online. Tapi yang lain mungkin harus keluar, oke silakan, tapi tetap jaga jarak. Lalu begitu pulang, lepas sepatu, lepas sandal sebelum masuk kamar mandi, sebelum masuk rumah, lalu langsung ke kamar mandi. Lepas saja semua pakaian, langsung masuk, rendam sabun, lalu mandi dan keramas. Jadi sekarang ini saya mempraktekkan setiap sore atau setiap habis pulang dari manapun, karena saya tidak bisa meninggalkan rumah sakit tentu saja, walaupun sudah mengurangi, ya kita menghimbau pasien-pasien yang tidak begitu gawat, tidak usahlah datang ke dokter dulu, tidak usah periksa dulu, ini sudah kita kurangi. Tapi nggak mungkin saya meninggalkan untuk saat ini, karena saya harus tetap melakukan pelayanan. Nah, pulang dari rumah sakit, apa yang saya lakukan? Lepas sepatu, langsung masuk kamar mandi, cuci tangan pakai sabun, baru mandi dan keramas. Setelah itu kita langsung ganti pakaian baru. Terpaksa dalam situasi seperti ini kita harus minta tolong pada orang rumah, mungkin istri kita atau suami kita, supaya menyediakan baju ganti, dikirim ke kamar mandi. Setelah kita mandi, nah nanti tinggal diselundupkan lewat pintu. Ini ininya baju gantinya atau sarungnya gitu. Jadi tidak menyentuh barang-barang di rumah apapun sebelum masuk kamar mandi, cuci tangan pakai sabun, lalu mandi. Jadi sebelum mandi pun cuci tangan pakai sabun dulu, lebih bagus. Baru gebyur atau pakai shower, cuci muka juga pakai sabun, mungkin pakai sabun mandinya, mungkin juga pakai sabun muka, silahkan. Lalu keramas juga pakai shampoo, karena shampoo juga bisa menghancurkan virus. Kalau harus itu nempel di sini, virus itu bisa nempel di rambut, bisa nempel di baju kita, bisa nempel di tangan kita. Di tangan kita sarana membersihkannya kita harus rajin cuci tangan pakai sabun. Di baju kita jangan suka-suka pegang baju. Kalaupun ada terlempar droplet dari orang lain, nanti begitu sampai rumah kita harus segera lepas baju kita, langsung direndam pakai sabun. Nah, insya Allah dengan cara begitu, itu termasuk bagian dari upaya kita dalam hal tips B tadi, yaitu jaga kebersihan. Berikutnya habis A dan B apa? C. Tentu C ya. Apa itu C? C itu adalah cukup aktivitas, jangan mager, malas bergerak. Itu bahasa anak muda kan gitu sekarang ya. Jangan juga berlebihan. Jadi cukup aktivitas, harus cukup istirahat. Mengapa tidak boleh berlebihan? Karena kecapean itu akan membuat badan kita tidak sehat, tubuh kita tidak sehat. Apalagi kecapean yang kronis, yang berjalan terus menerus, itu akan membuat tubuh kita membentuk zat-zat, senyawa-senyawa dalam tubuh kita yang tidak sehat, yang membuat tidak sehat menurut saya. Jadi ada yang namanya mediator proinflamasi. Nanti naudzubillah min dzalik, ketika seseorang yang kecapean, itu akan terjadi keradangan dalam tubuhnya yang tidak levelnya, tingkatnya tidak tinggi,
berarti kan tidak butuh dirasakan. Namun berjalan terus kronis, nah itu berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit. Apakah kardiovaskuler, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit diabetes, dan lain-lain, penyakit ginjal, penyakit otak. Naudzubillah min dzalik. Maka cukup istirahat itu satu tips yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu saya sekalian. Bolehkah kita ngelembur? Tentu sekali-sekali boleh saja, tapi ya harus diatur. Mosok ngelembur kok tiap hari. Nah, harus diatur supaya istirahat kita cukup. Itu namanya cukup, atau huruf C, cukup aktivitas tapi juga cukup istirahat. Tidur kita juga harus cukup. Ya, tidur itu harus cukup. Jangan salah loh, orang yang kegemukan seperti saya dulu itu bukan atau tidak selalu karena kurang tidur, bukan selalu karena kelebihan tidur, kebanyakan tidur, tapi justru kurang tidur pun menyebabkan kegemukan menyebabkan peradangan kronis tadi seperti yang saya jelaskan tadi, sebagaimana kecapean juga. Sehingga kalau Bapak Ibu ada yang kegemukan seperti saya, kita harus punya target untuk mengurangi berat badan. Kalau ada yang punya hipertensi, dikontrol, tekanan darah juga harus cukup, gula darah juga harus cukup, semuanya harus cukup. Tekanan darah maksimal kalau bisa 130/90. Itu tekan darahnya itu jangan tinggi-tinggi. Kalau tinggi harus dikontrol. Kan huruf C tadi. Resep saya huruf C, harus cukup. Tekanan darahnya juga harus cukup, gula darah juga harus cukup. Sekitar 80/100 bagus. Maksimal 130 sama dengan tekanan darah ya. Bagus, supaya mudah loh. Saya ingatkan tadi supaya mudah. Tekanan darah kita maksimal 130. Gula darah juga 130. Insya Allah aman dengan gula darah dan tekanan darah segitu. Jadi kita harus menjaga semua serba cukup. Makan, minum juga harus cukup. Jangan sampai makannya kurang. Tapi juga jangan sampai berlebihan. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah kalian dan jangan jangan berlebihan. Begitu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka resep sehat saya adalah huruf C adalah cukup dalam semua hal. Berikutnya yang keempat berarti huruf apa? Huruf D ya. Huruf D adalah doa dan zikir. Ya, doa dan zikir insya Allah akan membuat kita makin sehat. Ya, kita minta dong kepada Allah. Yang punya kesehatan, sumber kesehatan siapa? Allah. Sumber keselamatan siapa? Allah. Kita minta pada Allah, berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Allahumma ya Allah, berikanlah aku kesehatan badan, berikanlah aku kesehatan mata, berikanlah aku kesehatan pendengaran. Jadi kita minta hanya pada Allah untuk kesehatan kita. Dengan doa kita menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya ketika orang berdoa, orang akan doa dan zikir itu akan membuat orang menjadi tenang, dan ketenangan itu akan sangat menyehatkan. Mengapa kok menyehatkan? Karena dengan ketenangan tubuh kita akan memproduksi cukup banyak hormon kebahagiaan, hormon kesehatan. Antara lain yang namanya endorfin itu sangat diproduksi dalam jumlah banyak kalau kita senang, tenang, tidak gerusa-gerusu. Itu doa dan zikir. Jadi doa dan zikir kita pada Allah insya Allah sangat menunjang kesehatan dan kebahagiaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selain itu doa sesungguhnya juga mengajarkan kita pada sikap-sikap yang positif. Apa contohnya? Ada doa yang baik kita baca ketika kita sedang merasakan nyeri, sakit ya, sakit. Maka doa kita adalah misalnya doa di sini kita rasakan bismillah bismillah bismillah. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu
wa uhadhiru. Bismillah, 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 ya Allah, aku berlindung kepada kudrat Allah, dengan izah Allah, dari apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Kalau kita merasakan misalnya panas di kulit tangan ini, lengan ini karena luka bakar, maka sikap positif yang kita pegang adalah kita berlindung pada Allah dari apa yang sudah terjadi, kerusakan kulit misalnya, dan apa yang akan terjadi, kerusakan lapisan kulit yang lebih dalam sampai otot. Maka kita harus melakukan tindakan antisipasi berupa pendinginan, cooling. Kalau kita merasakan nyeri di dada, naudzubillah, mudah-mudahan enggak ya, di dada, waduh, kita langsung doa, bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Kita berlindung pada Allah dari apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Yang sudah terjadi mungkin adanya iskemia otot jantung. Apa itu? Otot jantungnya tidak mendapatkan oksigen yang cukup, mungkin ada sumbatan dan sebagainya. Apa yang akan terjadi bisa saja itu dapat menimbulkan serangan jantung. Maka kita berlindung pada Allah dari apa yang sudah terjadi, iskemia otot jantung itu, dan apa yang akan terjadi adalah kemungkinan terjadinya serangan jantung. Lalu bagaimana sikap kita? Ya jangan hanya keroan, bukan keroan. Kalau nyeri dada, berapapun usia panjenengan, karena sekarang sudah banyak orang muda juga yang kena jantung, berapapun usia Anda, usia kita, ada nyeri dada sebelah kiri atau tembus sampai belakang sini, segera datang ke UGD. Itu adalah pengamalan dari doa kita. Kita berlindung pada Allah dari apa yang sudah terjadi dan apa yang mungkin akan terjadi. Silahkan kunjungi IGD, nanti di sana akan direkam. PKU Muhammadiyah Gaping buka 24 jam. Rumah sakit AMC buka 24 jam. Ada serangan nyeri dada, silakan datang. Dokter kita akan memeriksa panjenengan atau siapapun yang nyeri dada, rekam jantung akan ketahuan ini ada arah ke serangan jantung atau bukan, atau sekedar nyeri dada biasa. Tidak selalu nyeri dada itu penyakit jantung, tapi kan doa mengajarkan sikap positif berupa antisipatif, sikap antisipasi. Nyeri dada kita harus memikirkan kemungkinan serangan jantung, maka setiap nyeri dada silahkan kunjungi UGD. Itu adalah pelajaran dari doa-doa yang kita baca dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Indah sekali bahwa doa dan zikir memacu kita untuk memicu kita, mengajarkan pada kita untuk bersikap antisipasi, yang itu juga akan sangat mendukung kesehatan dan kebahagiaan kita. Ini ABCD sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan tips sehat ABCD ini dapat kita pahami bersama dan menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu sekalian yang mudah diingat. ABCD, A tadi apa? Alhamdulillah, selalu bersyukur dalam anugerah maupun musibah. B, menjaga kebersihan, terapkan pola hidup bersih dan sehat. C, serba cukup dalam semua hal, cukup aktivitas, cukup istirahat, cukup makan, tidak kebanyakan, tidak kurang, cukup apalagi tidurnya tidak kebanyakan juga, tapi juga jangan kurang. Silakan dipelajari lagi berapa lama sebaiknya kita tidur. Tapi Rasulullah SAW memang mengajarkan kalau tidak ada keperluan yang mendesak, pekerjaan sudah selesai, kalau bisa habis isya segera istirahat. Nanti gampang bangun di awal pagi, setengah 3, jam 3 silakan. Tapi jam 9 kalau bisa sudah tidur loh. Kalau nggak ada tugas negara, tugas negara sekali-sekali ya silakan diurus. Oh ada urusan sebagai Pak RT belum selesai, selesaikan dulu. Masih ngajari anak di kuliah online, selesaikan dulu. Jam 9 atau setengah 10 silakan tidur, istirahat, matikan lampu atau lampunya temaram saja, kasih lampu 5 watt, kecil saja warnanya biru,
tidurnya dengan nyaman, insya Allah itu akan sangat menyehatkan kita sekalian, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.